Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 310 organisasi yang peduli. Anak kecil apa? Tan Kai bertanya dengan wajah bingung. Itu anak kecil yang menjual bunga dengan penjaga keamanan. Dia, oleh Han Bing mengerutkan kening dan berkata dengan cemas. Ketika dia mencapai mulutnya, dia tidak bisa mengingat untuk beberapa saat, menoleh dan bertanya pada Lin Yu dengan matanya. Saya ditabrak mobil. Sen Yuxuan dengan tergesa-gesa memulai percakapan, menunjuk pada dirinya sendiri dengan agak mengundang, dan berkata sambil tersenyum, aku memukul. Ya, bukankah bocah lelaki yang tertabrak mobil itu pergi ke rumah sakit? Han Bing buru-buru menambahkan, bocah kecil itu juga pembunuh, bersama satpam. Hah, aku belum pernah dengar. Tan Kai berkata dengan curiga, jika ada hal seperti itu, polisi seharusnya memberitahunya sekarang. Dia meminta Han Bing untuk menunggu, dan kemudian berlari ke polisi yang tiba di awal dan buru-buru bertanya, halo, izinkan saya bertanya, apakah ada seorang anak kecil tertabrak mobil di tempat kejadian? Dengan pembunuh itu. Anak kecil, tidak ada. Polisi itu menggelengkan kepalanya dan bertanya-tanya, ketika kami datang, kami hanya melihat satpam palsu yang sudah mati, hanya saja dia tidak melihat siapapun. Saat kami menerima polisi, kerumunan hanya menyebutkan bahwa mereka melihat penembakan keamanan palsu. Tidak melihat pria bersenjata lainnya. Ekspresi Tan Kai berubah, dan ekspresinya dengan sungguh-sungguh berkata, Kolonel Han, polisi yang pertama kali tiba di tempat kejadian mengatakan bahwa mereka belum menemukan seorang anak laki-laki. Tidak. Han Bing juga cukup terkejut, menoleh dan melirik Lin Yu, menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh padanya. Mustahil, saya pribadi yang mendorongnya. Sen Yuxuan adalah orang pertama yang gelisah, Anda memintanya untuk bertanya kepada orang lain. Han Bing buru-buru menginstruksikan Tan Kai untuk bertanya pada kapten yang ada di tempat kejadian, namun jawabannya tetap sama, mereka datang dengan sangat cepat. Namun saat pertama kali tiba, memang hanya ada satpam palsu yang sudah mati. Sungguh tidak. Tan Kai menggelengkan kepalanya, lalu melihat bunga-bunga bertebaran di sampingnya, dan buru-buru berjalan mendekat dan berkata, tapi memang ada bunga yang tersebar di tempat itu. Oke, saya tahu. Setelah Han Bing menutup telepon, Lin Yu dengan hormat berkata, sepertinya dia telah melarikan diri. Kekuatan pedal gas saya mungkin abadi atau tidak aktif. Bagaimana saya bisa melarikan diri? Sen Yuxuan kaget, anak ini terlalu kaget, bukan? Lin Yu juga cukup kaget. Dia melihatnya saat Sen Yuxuan menabraknya. Memang lebih cepat dan dampaknya sangat kuat. Awalnya, dia khawatir bocah kecil itu akan terbunuh. Dia tidak menyangka dia tidak hanya baik-baik saja, tapi juga kabur. Naik. Karena tidak ada adegan di tempat kejadian, itu seharusnya lolos. Lin Yu menghela nafas ringan, menoleh ke Sen Yuxuan dan berkata, jika dia masih di ibu kota, dia mungkin akan menunggu kesempatan untuk melakukannya lagi, dan lebih memperhatikan ketika pergi keluar di masa depan. Ketika Sen Yuxuan mendengar ini, dia menelan mulutnya, wajahnya pucat, dan dia menyesal telah menginjak pedal gas dengan ringan, dia seharusnya memukul kelinci kecil itu sampai mati. Pak, kenapa tidak Anda menelepon Dajun dan Qin Lang, jadi lebih aman? Bukankah pabrik farmasi juga perlu keamanan? Li Zhensheng menyarankan. Dia tahu bahwa dengan campur tangan Sanyuan Hua, segalanya menjadi rumit. Bangunlah. Yang terbaik adalah mengumpulkan semua orang yang mampu untuk melindungi Tuan dan orang-orang di sekitarnya. Yah, ini ide yang bagus. Lin Yu mengangguk sebagai jawaban, biarkan tentara dan Qin Lang membawa setengah dari tim keamanan, dan biarkan tentara mengikuti Yuxuan dan menjadi pengawal pribadi Yuxuan.
Bagaimanapun, sekarang semuanya di Qinghai telah stabil, lebih baik untuk mentransfer orang ke ibu kota untuk mendukungnya. Dikatakan bahwa di bawah pelatihan Qin Lang dan tentara, tingkat kelompok pasukan khusus ini telah kembali ke keadaan puncak, dan bahkan telah melampaui keadaan puncak mereka. Jika Anda menarik sekelompok orang ini, Anda akan memiliki kepercayaan diri untuk menantang siapapun. Saya akan menelepon sekarang. Li Zhensheng berjanji dan berjalan ke samping dan memulai panggilan. Sebenarnya, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Mi selalu menjadi pendukung kuat Anda. Han Bing menghibur Lin Yu, tapi rasanya aneh untuk mengatakan itu. Seseorang seperti Lin Yu yang begitu kuat dan mesum sepertinya tidak harus bergantung pada Departemen Intelijen Militer mereka sama sekali. Terima kasih. Dan ingatlah untuk memberitahuku segera setelah kamu mendapatkan hasilnya. Lin Yu tersenyum pada Han Bing dengan rasa terima kasih. Dia bisa datang ke sini secara langsung pada jam selarut ini, yang menunjukkan bobotnya sendiri di dalam hatinya. Setelah Han Bing pergi, Lin Yu meminta Shen Yuxuan dan Li Zhensheng untuk tidur di rumah, sementara dia dan Jiang Yan bergiliran menjaga Ye Qingmei. Setelah satu malam, demam Ye Qingmei hampir mereda, tetapi seluruh orang masih koma. Lin Yu membantunya untuk mengganti balutan pada lukanya, dan kemudian dia menghela nafas lega, meskipun Ye Qingmei belum bangun, dia sudah keluar dari periode berbahaya. Hanya masalah waktu sebelum dia bangun. Kamu pergi tidur sebentar, aku tidak memejamkan mata sepanjang malam. Jiang Yan berkata pada Lin Yu dengan sedikit kesusahan. Bukankah kamu? Lin Yu tersenyum, menatap Jiang Yan yang matanya memerah dengan kelembutan yang tak terkatakan, dan menjabat tangannya dengan erat. Dia sangat beruntung memiliki Jiang pada saat yang sulit. Yan menemaninya. Ketika hari baru saja gelap, Han Bing datang ke rumah sakit lagi, dan begitu dia memasuki pintu, dia bergegas ke Lin Yu dan berkata, Mayor He, Anda dapat menebaknya, kali ini utusan utamanya memang Wan Jia. Wajah Lin Yu tenang ketika dia mendengar kata-kata itu, dan tidak ada banyak kejutan di wajahnya, tetapi rasa dingin yang menggigit muncul di matanya, dan dia berkata dengan suara yang dalam, apakah beritanya akurat? Han Bing mengangguk dan berkata, meskipun akun perdagangan mereka sangat tersembunyi, kami masih menemukannya. Dia berkata bahwa dia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkannya kepada Lin Yudao. Rekening di luar negeri yang menerima uang ini adalah rekening pribadi dan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan masyarakat Sanyuan Hua. Meskipun perusahaan yang mentransfer uang tersebut tampaknya tidak berhubungan dengan Wan Jia, tetapi setelah penyaringan yang cermat oleh teknisi kami, ditemukan bahwa nama orang ini muncul di informasi pendaftaran. Seperti yang dikatakan Han Bing, dia membolak-balik foto itu lagi, dan melihat bahwa foto itu adalah seorang pria muda berusia 30-an, mengenakan kacamata tanpa bingkai, tampak lembut, dan alisnya sangat mirip dengan Wan Weichen, tetapi rasa cerdik di mata Wan Weichen hilang. Siapa orang ini? Lin Yu mengerutkan kening, putra Wan Weichen. Ya, ini putra tertuanya Wan Xiaoyue, dan putra bungsunya, Wan Xiaofeng, kata Han Bing. Lin Yu mengerutkan alisnya dan mencibir, sepertinya aku harus mengunjungi Wan Weichen ini dan membantunya menjelaskan posisinya. Jika Wan Weichen hanya membidiknya, dia tidak akan memiliki kemarahan yang begitu besar, tetapi Ye Qingmei, seperti Jiang Yan, adalah garis bawah terakhir di hatinya, dan tidak ada yang bisa mentolerirnya. Mereka yang berani menyentuh intinya, dia akan melakukan yang terbaik untuk menyingkirkan mereka. Untuk Wan Weichen, dia sudah memiliki hati yang suka membunuh. Jangan impulsif, tenanglah, identitas orang ini terlalu sensitif, ada perintah dari atas, kamu tidak bisa membunuhnya. Melihat niat membunuh di mata Lin Yu, hati Han Bing menjadi tegang, dan dia dengan cepat membujuknya. Bagaimanapun, keluarga Wan adalah keluarga besar di ibu kota. Meskipun ini adalah keluarga bisnis, namun juga terkait erat dengan banyak orang di lingkungan militer dan politik. Belum lagi yang lainnya,
Katakan saja bahwa saudara perempuan Wan Weichen menikah dengan anggota Politbiro. Wan Weichen, sebagai anak tertua dari keluarga Wan, dan calon kepala keluarga, memiliki status yang luar biasa. Jika dia meninggal, pasti akan menyebabkan keributan di ibu kota. Mungkin akan terguncang naik turun saat itu, dan akan sulit untuk mengakhirinya. Kenapa, kamu ingin aku menelan nafas ini? Lin Yu sedikit mengernyit, nadanya sedikit tidak senang. Jika perlu, aku bisa mundur dari Departemen Intelijen Militer. Kami hanya menasihatimu untuk bertindak rasional. Lagi pula, tidak baik bagimu jika menjadi kacau balau. Jika Wan Weichen mati, maka kamu telah menyentuh dasar Wan Jia. Jika Wan Jia melepaskan dan bertarung denganmu. Jika kamu bertarung untuk membunuh ikan dan memecahkan jaring, tidak peduli seberapa kuat kamu, sulit untuk mengatakan bahwa kamu akan membunuh 1000 musuh dan melukai dirimu sendiri 800. Han Bing dengan cepat menambahkan, melihat Lin Yu tanpa daya, dengan nada memohon dalam nadanya. Dia tahu bahwa jika Lin Yu memutuskan untuk membunuh Wan Weichen, dia dan Departemen Intelijen Militer tidak dapat menghentikannya, jadi dia hanya bisa membujuknya. Lin Yu mengepalkan tinjunya dengan erat dan memikirkannya sejenak. Kemudian seluruh orang menjadi tenang. Han Bing benar. Jika Wan Weichen meninggal, akan sulit bagi Wan Jia untuk bertarung dengan dirinya sendiri. Meskipun tubuhnya luar biasa, dia tidak takut pada siapapun, tetapi dia harus mempertimbangkan orang-orang di sekitarnya. Seperti situasi malam ini, tidak peduli seberapa hebat dia tidak akan mampu melakukannya lagi, dan Jiang Yan tidak dapat menyelamatkan Ye Qingmei. Tapi aku tidak bisa menelan nafas ini. Lin Yu berkata dengan dingin, aku tidak harus membunuhnya, tapi aku ingin dia memiliki ingatan yang panjang, ingatan yang tidak akan pernah terlupakan. Ya, ini akan baik-baik saja. Han Bing tiba-tiba menghela nafas lega ketika dia mendengar ini, mengangguk, dan berkata, orang-orang di atas berkata, selama kamu tidak membunuh atau menjadi lumpuh, segala sesuatu mudah untuk dikatakan, bahkan jika kamu tidak membalas, atasan mendorong Anda untuk mendapatkan wajah Anda kembali, bagaimanapun, ini tentang martabat Departemen Urusan Militer. Meskipun kepemimpinan di atas memerintahkan Lin Yu untuk tidak mencelakai kehidupan Wan Weichen memindahkan Lin Yu, dan bahkan jika dia memindahkan Departemen Intelijen Militer, Departemen Intelijen Militer tentu saja tidak dapat menelan nafas ini. Dia juga berharap Lin Yu akan memberikan kepala Wan Weichen ini. Memori panjang, dapatkan wajahmu kembali. Selain itu, Wan Jia berkolusi dengan pembunuh luar negeri dan melakukan tabu besar, yang bisa dianggap sebagai peringatan bagi mereka. Lin Yu sedikit terkejut ketika mendengar perkataan Han Bing. Awalnya dia mengira bahwa Departemen Mi bermaksud untuk tidak membiarkan dia melakukan apapun. Dia tidak menyangka hanya memintanya untuk tidak membuat sesuatu terjadi. Implikasinya sepertinya membuat Wan tidak ada masalah dengan lengan Wei Chen yang patah. Kolonel Han, dapatkah saya mengerti bahwa ini adalah tugas yang diberikan kepada saya oleh organisasi? Lin Yu sedang dalam suasana hati yang baik dan tidak bisa menahan sedikit geli. Dia pergi untuk memukuli orang atas nama Departemen Intelijen Militer. Kamu bisa memahaminya dengan cara ini. Han Bing mengangguk dengan sungguh-sungguh. Tapi ini adalah misi rahasia, ingatlah untuk tidak mengungkapkan identitas Departemen Intelijen Militer kita. Jangan khawatir, aku tahu. Lin Yu mengangguk dan berkata dengan riang, sekarang dia memiliki izin rahasia dari Departemen Intelijen Militer, dia tidak khawatir sama sekali. Wan Weichen akan langsung pulang setelah rapat jam 11 malam nanti. Antara jam 11.30 dan pukul 12.30, semua sinyal alarm di sekitar rumahnya akan diblokir. Han Bing berpura-pura santai, dia mengungkapkan beberapa informasi penting, jadi, Anda punya waktu 1 jam. Terima kasih, kembali dan terima kasih Tuan kami untukku. Lin Yu tampak sangat gembira.
Meskipun dia bahkan tidak tahu siapa lelaki tua di puncak Departemen Intelijen Militer itu, dia sangat berterima kasih padanya saat ini. Saya harus mengatakan bahwa organisasi sangat peduli. Baginya, 1 jam sudah cukup. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.